Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ekonomi dan bisnis. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adam Muhammad Hermansyah dengan NIM 2211248666. Yang kedua Muhammad Asadul Halim dengan NIM 2211244494. Yang ketiga, Yusuf Al-Qadawi dengan NIM 2211244442. Yang ketiga, Dia Ayu Puji Astuti dengan NIM 2211244455. Dan kelima, saya sendiri Prihatini Puji Rahayu dengan NIM 2211248889. Yang keenam, Endah Sri Sulistianingsih dengan NIM 2211248844. Yang ketujuh, Mega Putri Aulia dengan NIM 2211249005. Yang kelima, Rizky Romadona dengan NIM 2211245591. Yang kesembilan, Wahyu Anggi Khairun Nisa dengan 2211245567. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Adam Muhammad Hermansyah. Silahkan kepada Adam Hermansyah. Terima kasih atas moderatornya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Unsur penting dalam definisi tersebut yaitu 1. Segala aktivitas, 2. Institusi, 3. Menghasilkan barang dan jasa, 4. Perlu untuk kehidupan masyarakat. Segala aktivitas yang dimaksud adalah 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Aktivitas ini dapat memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat, seperti menghasilkan berbagai jenis barang, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Saya serahkan pada moderatornya. Terima kasih kepada Adam Muhammad Hermansyah. Yang kedua, materi akan dijelaskan oleh Muhammad Asadul Halim. Kepada Muhammad Asadul Halim, saya persilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran bisnis. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan bagian daripada sistem bisnis dan pada dasarnya Indonesia adalah suatu masyarakat bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala dari aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui aktivitas dari berbagai institusi tersebut, maka dapat diperbaiki atau ditingkatkan standar hidup masyarakat. Ada perbedaan antara perusahaan dengan institusi lain, yaitu perusahaan menghasilkan produk dan menyediakan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan aktivitasnya. Bila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya. Dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan akan sukses bila sadar akan kebutuhan konsumen dan siap memuaskan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, konsumen sangat berperan, sebab dialah yang menentukan kapan dan betapa banyak yang akan dibeli dan dengan harga berapa. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan bisnis ada dua, yaitu 1. Memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Sebuah perusahaan membuat keuntungan untuk tetap berada dalam bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Asadul Halim. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Al-Qadawi. Silahkan kepada Yusuf. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis terbagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi memiliki arti luas, yaitu produksi
Berarti setiap aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia produksi dapat dibedakan atas produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer berarti aktivitas bisnis menarik sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pada tingkat produksi sekunder, sumber daya alam atau bahan mentah diproses dan diolah menjadi barang jadi. Pada produksi tersier, yang diproduksi umumnya berupa jasa-jasa. Yang kedua, distribusi. Distribusi berarti pemindahan tempat, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebuah sistem distribusi yang efisien akan mengurangi modal yang terikat di dalam bahan mentah dan barang jadi yang belum terjual. Distribusi juga terlaksana karena adanya penyedia jasa-jasa. Yang ketiga, konsumsi. Tes terakhir dari keberhasilan produsen adalah permintaan kepada barang-barang dan jasa-jasa ini ditunjukkan oleh volume penjualan barang dan jasa. Konsumsi berarti permintaan dan tenaga beli para konsumen dan kesukaan mereka terhadap barang dan jasa yang berbeda. Sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Yusuf Al-Hudawi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Ayu Puji Astuti. Silahkan kepada Dia. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor ekonomi. Yang pertama ada jenis usaha yang dipilih, harus jenis usaha yang memproduksi kebutuhan masyarakat. Alasannya barang yang dihasilkan akan laku terjual karena benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pasar yang dimasuki jumlah produsennya masih sedikit sehingga mungkin akan memenangkan persaingan usaha masih besar. Usaha yang menguntungkan akan memperbesar modal dan kemampuan untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, besar kecilnya modal harus diperhitungkan dengan matang karena dapat menentukan mutu dan jumlah produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, bahan mentah dan bahan penolong ketersediaan harus terjamin agar mutu harga pokok tetap bersaing. Yang terakhir ada tenaga kerja, merupakan faktor ekonomi yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, dan mengontrolnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dia Ayu Puji Astuti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Putri Aulia. Silahkan kepada Mega. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang pertama yaitu tingkat sosial masyarakat. Tingkat sosial masyarakat yaitu meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan selera. Yang kedua, produk. Produk yaitu produk-produk yang dihasilkan badan usaha selalu disesuaikan dengan budaya masyarakat yang menjadi konsumennya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yaitu karena lingkungan yang aman, sehat, kondisi masyarakat yang baik sangat membantu kelancaran bisnis. Yang keempat, alam. Alam yaitu karena kondisi alam yang tidak bersahabat dapat menggagalkan kegiatan bisnis. Yang kelima, kondisi sosial, politik, dan hukum yaitu jika kondisi sosial, politik, dan hukum negara tempat ia berbisnis tidak stabil, maka kegiatan badan usaha tersebut akan terganggu. Dan terakhir, kebijakan pemerintah bisnis dilihat dari pengaruh peraturan pemerintah tentang penurunan biaya ekspor yang mendorong eksportir meningkatkan kegiatan ekspornya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mega Putri Aulia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Andi Fairunisa. Silahkan kepada Wahyu. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perekonomian. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi muncul karena ada 3 kenyataan berikut. Yang pertama adalah kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Pada dasarnya, kebutuhan manusia dikatakan sebagai tidak terbatas apabila alat pemuas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu cukup atau lebih dari kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua adalah sumber daya tersedia secara terbatas. Sumber daya tersedia secara terbatas dapat diartikan
apabila tenaga kerja yang dibutuhkan jumlahnya semakin berkurang sehingga menjadi terbatas. Yang ketiga adalah masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Maksud dari masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan adalah sebuah hasil yang dimiliki oleh alam yang dimana dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyu Anggi Khairunisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Romadona. Silahkan kepada Rizky. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perekonomian. Dari segi perekonomian, setiap negara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Maka tujuan perekonomian dari suatu negara pada umumnya terdiri dari 4 tujuan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yakni menambah kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang tersedia. 2. Menaikkan standar hidup, yakni dengan distribusi yang lebih merata dari penghasilan sehingga lebih banyak penduduk yang memperoleh barang dan jasa. 3. Mengusahakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja dengan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja. 4. Memelihara stabilitas harga dengan cara mengurangi perubahan harga yang drastis, mencegah terjadinya inflasi, dan memelihara kurs mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Romadona. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Endah Sri Sulistianingsih. Silahkan kepada Endah. Ya, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah perekonomian. Setiap perekonomian pasti menghadapi berbagai masalah. Berikut yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah tersebut adalah inflasi, pengangguran, dan produktivitas. Inflasi adalah suatu kenaikan umum pada harga barang dan jasa bila tidak ada lagi permintaan terhadap suatu barang. Tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut akan menganggur dan harus digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sedang dalam permintaan. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai hasil barang dan jasa untuk setiap unit tenaga kerja. Pengangguran berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Bila tidak ada lagi permintaan terhadap suatu barang, tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut akan menganggur dan harus dipindah untuk memproduksi barang-barang yang sedang dalam permintaan. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai hasil barang dan jasa untuk setiap unit tenaga kerja. Produktivitas dapat dinaikkan dengan menggunakan alat-alat atau mesin yang lebih baik atau dengan menggunakan metode produksi yang lebih efisien. Untuk tetap berkompetisi, penting bagi suatu perusahaan untuk memelihara produktivitas yang tinggi yang dapat menurunkan biaya produksi. Terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Endah Sri Sulistianingsih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.